Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran, kami Kau undang untuk menyadari betapa kami ini telah dibangun sebagai gereja berdasarkan Kristus sebagai batu penjuru. Hidup kami diberkati, dan kami pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Semoga kami mampu mewujudkan panggilan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan kedua surat Santo Paulus yang pertama kepada umat di Korintus. Bab 3 ayat 9b sampai ayat 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Lateran karena Gereja Lateran adalah basilika, tempat tahta uskup berada, yaitu Uskup Roma. Siapakah Uskup Roma? Tidak lain adalah Paus Fransiskus. Paus merupakan pemimpin dan pelayan bagi gereja universal, tetapi Paus juga merupakan uskup gereja lokal, yaitu Gereja Roma. Meskipun Paus ada di Vatikan, tetapi tahta sebagai uskup Roma tidak di Vatikan, melainkan di Basilika Lateran, atau sering disebut Basilika Santo Yohanes, atau lengkapnya San Giovanni Lateran, Basilika Santo Yohanes Lateran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, basilika ini dibangun sejak abad ketiga pada masa Kaisar Konstantinus Agung, tepatnya pada tahun 324. Dalam konteks iman kita, saat kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Lateran, kita diajak untuk merenungkan surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang pertama. Kita sudah membaca teks itu, dan kita diingatkan bahwa gereja itu dalam arti tertentu sebagai G huruf besar adalah kita. Basilika sebagai gereja dengan G huruf kecil
merupakan bangunan, gedung, gereja. Namun lebih utama dari semua itu, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita adalah representasi gereja. Kita semua adalah anggota-anggota gereja Kristus dengan G huruf besar, yaitu persekutuan umat beriman. Dalam arti itu, Santo Paulus mengingatkan, saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang kita baca dari bacaan kedua dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Gereja sebagai bait Allah adalah kamu, adalah aku, adalah kita. Maka kita juga dipanggil untuk ambil bagian dalam menghadirkan persekutuan gereja yang dasarnya adalah Kristus. Semakin kita bersatu dengan Kristus, semakin kita bersatu dengan dasar kehidupan gereja, bukan sebagai bangunan gedung, melainkan sebagai bangunan rohani. Kita dipanggil untuk menghidupi, menghayati, dan menghadirkan gereja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui setiap tutur kata kita, melalui tindakan dan sikap hidup kita, dengan siapapun dan bersama siapapun. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.